Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tugas besar kami tentang sentimen analisis ulasan pengguna menggunakan SVM. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Angelina Gironsyani Dragawanti dengan NRP 15 2023 077. Saya Matilda Ina Olado Sinaeng dengan NRP 15 2023 014. Saya Asri Tanisa Rumapea dengan NRP 15 2023 137. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, jadi di sini kita ulasan penggunanya menggunakan support vector mesin. Jadi aplikasi ini merupakan sistem analisis sentimen teks yang mengklasifikasikan ulasan pengguna ke dalam sentimen positif dan negatif menggunakan metode support vector mesin dan TF-IDF. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan Python dan Streamlit, serta mendukung unggah dataset CSV atau XLSX secara fleksibel. Nah, ini tuh buat arsitektur diagram dari aplikasi kami. Fitur utamanya tuh untuk si aplikasinya tuh pertama kita upload data set ulasannya dulu, kemudian terjadi preprocessing teks otomatis ya, cleaning dan normalisasi, lalu ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, lalu klasifikasi sentimen menggunakan SVM secara linear dan RBF, lalu evaluasi model yaitu akurasi dan conversion matrix, kemudian visualisasi word cloud positif dan negatif, prediksi sentimen secara interaktif, tampilan responsif, desktop dan mobile. Untuk metodologi yang digunakan, nah tahap analisis sentimen yang diterapkan pada sistem ini itu meliputi load dataset, kemudian text preprocessing yang terdiri atas case folding dan cleaning, kemudian ada feature extraction menggunakan TF-IDF, modeling menggunakan SVM, evaluation yang terdiri dari akurasi dan conversion matrix, serta deployment di web app berbasis Streamlit. Nah, untuk sumber datasetnya itu, dataset ulasan itu dari produk e-commerce Shopee atau Lazada Indonesia. Dengan format dataset itu CSV, dataset itu berisi teks ulasan pengguna dengan skor penilaian 1-5. Kemudian tujuan dataset ini digunakan untuk melakukan klasifikasi sentimen. Nah, kelas sentimen itu positif sama negatif. Nah, untuk pelabelan dataset itu kita ada skor 1-2 itu untuk negatif atau 0 dan skor 4-5 itu positif 1. Nah, skor 3 itu nggak digunakan karena alasannya itu bersifat netral dan ambigu. Untuk preprocessing teksnya di sini tahapan yang pertama diubah teks menjadi huruf kecil, kemudian dihapus, lalu masuk ke URL, ada angka dan simbol, kemudian menghapus spasi yang berlebih. Tujuannya itu untuk menyeragamkan teks, kemudian mengurangi noise dan meningkatkan kualitas fitur. Untuk pembagian datasetnya itu untuk data splitting ada 80% data training dan 20% data testing dengan menggunakan metode stratified split dengan alasan menjaga proporsi kelas positif dan negatif serta evaluasi model agar lebih adil. Untuk ekstraksi fitur yang digunakan yaitu TF-IDF. Nah, TF-IDF ini Term Frequency Inverse Document Frequency. Di sini tuh tujuannya untuk mengubah teks menjadi vektor numerik, mengukur pentingnya kata dalam dokumen dengan konfigurasi maksimum fiturnya ada 5000, n-gramnya itu unigram dan bigram. Algoritmanya yaitu SVM dengan kernel linear. Prosesnya itu di mana model dilatih menggunakan data training, menggunakan fitur hasil dari TF-IDF dengan tujuan mencari hyperplan yang optimal dan memisahkan sentimen positif dan negatif. Nah, untuk evaluasi modelnya itu kita ada akuransi, confusion matrix. Confusion matrix itu ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, ini itu digunakan untuk melihat performa klasifikasi secara detail. Kemudian untuk penyimpanan model itu nanti modelnya itu disimpan dalam format SVM model PKL dan TF-IDF vectorizer disimpan dalam TF-I DF PKL. Nah, manfaatnya itu model dapat digunakan kembali dan tidak perlu training ulang saat aplikasi dijalankan. Nah, ini tuh untuk evaluasi model analisis sentimennya ketika di training ya. Jadi distribusi labelnya itu 0 dan 1 ya, si labelnya. 0 itu ada 890 dan satunya itu ada 756. Nah,
Ini tuh contoh ya before di cleaning tuh, misalnya aplikasinya memang bagus, tapi kalau misalnya seller tidak mengantar ke rumah terus dikembalikan lagi ke penjual, kadang kecewa terus mau beli lagi, taunya udah nggak bisa COD. Nanti setelah itu ada proses, kemudian nanti ada after cleaningnya tuh seperti ini ya, aplikasi memang bagus, tapi kalau misal seller tidak mengantar ke rumah terus dikembalikan lagi ke penjual, kadang kecewa terus mau beli lagi, taunya nggak jaga bisa COD gitu. Si tanda baca. Jadi si tanda bacanya itu dihilangkan ya perubahannya tuh. Kemudian di sini ada ya kita bisa lihat akurasinya itu ada 0,824 sekian persen. Nah, di sini ada classification reportnya untuk 0 dan 1 precisionnya precision, recall, F1 score sama support. Nah, 0-nya itu precisionnya 0,80, recall-nya 0,90, F1 score-nya 0,85 dan supportnya 178. Sedangkan untuk satunya precisionnya itu ada 0,87, recall-nya 0,73, F1 score-nya 0,79 dan supportnya 152. Nah, untuk akurasinya ada macro average dan weight average. Nah, di sini bisa dilihat angka-angkanya, precision, recall, F1 score, dan support-nya. Nah, untuk evaluasi model analisa sentimen tadi udah dijelaskan ya di mana ada total dataset. Nah, total dataset itu ada 1646 ulasan dengan labelnya itu ada 0 sama 890 sama labelnya itu 1756. Nah, untuk pre-processing itu sudah dijelaskan tadi juga di sebelum-sebelumnya. Jadi kita lanjut ke next-nya aja. Ini juga udah dijelaskan tadi. Ini juga dari yang tadi udah dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini itu untuk menghitung manualnya. Jadi untuk kesimpulan utamanya, jadi akurasi tinggi, model ini cukup handal karena dia berhasil menebak dengan benar sekitar 82% dari total data. Kemudian kecenderungan kesalahannya, jadi si model ini lebih sering melakukan kesalahan false negatif dibandingkan false positif. Artinya ada cukup banyak komentar atau data positif yang justru dianggap negatif oleh sistem. Kemudian untuk warnanya, jadi semakin gelap warna birunya, seperti pada angka 16 menunjukkan jumlah data yang semakin besar pada kategori tersebut. Oke, langsung aja ke demo dari si aplikasinya. Pause kan? Ntar, ayo lupa lagi di mana sih? Itu mau pause share screen. Oh ya, bener yang edit. Apa nggak perlu, tapi kalau dengerin Trainingnya ada di akurasi jelek misalnya ya. jelek banget ya. Kayak gini ya guys, jadi prediksi sentimennya itu ini masuk ke kategori sentimen negatif. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.